Oke, Pak Jalu, mungkin kita bisa mulai. Mau diskusi tentang Oke, apa nih Pak. Pak? Kita Pak mulai Pak. Santai aja gitu Pak. Pak saya sambil ngopi loh Pak. Jadi Bapak boleh sambil ngopi apa ngapain? Oke, Pak. Santai, Santai Pak. aja ngopi. Gimana nih Pak? Mau diskusi apa nih Pak kita Pak pada hari ini Pak? Perihal ini loh, supaya di LinkedIn itu CV atau bikin profile itu menarik bagi recruiter-recruiter yang mau ngambil kita atau mau ngecek CV kita. Itu Oke, kira-kira tipsnya gimana? oke siapa? Jadi gimana caranya biar kita membuat akun LinkedIn yang menarik sehingga gitu ya Ya, siapapun yang mengunjungi lah gitu ya, nggak sengaja atau disengaja mengunjungi itu tertarik dengan kemampuan kita, kompetensi kita, dan nanti ada kemungkinan untuk mengajak kita bergabung gitu ya. Kalau misalkan kita belum bekerja atau misalkan kita pengen pindah kerja. Baik Pak. Jadi gini Pak Jalu. Jadi kita harus sadar bahwa LinkedIn itu sebenarnya LinkedIn itu adalah duplikat dari CV kita. Oke Pak. Nah CV kita itu duplikat dari diri gitu. Jadi urutannya adalah kita kan melakukan sesuatu, punya pengalaman, pengalaman kita tuliskan yang profesional di CV, ya kan Pak? Dari ya, CV ini nanti akan kita sebar kemana-mana. Jadi kita bikin duplikat diri, kita bikin kembaran kita di LinkedIn, di Jobstreet mungkin, di akun apa gitu. Itu dari CV. ya, Sehingga secara nggak langsung ini menyatakan bahwa untuk membuat semua pengalaman yang atau untuk membuat profil kita menarik di platform manapun, pastikan dia merujuk ke CV. Dan CV-nya ini berarti harus udah benar sesuai dengan pengalaman pribadi, gitu ya. Gitu. ya. Nah, dari sini turunannya apa? Turunannya apa? Pertama, turunannya gini, Pak. Secara simpel, Bapak mungkin sering lihat ada orang upload CV ke LinkedIn, ya kan? Gitu. Tiap hari itu. Tiap hari, betul. Ini saya menyampaikan ini ya gitu karena memang benar salahnya. Upload CV di LinkedIn itu salah, Pak. Gitu. Ini tahun ke-12 saya main LinkedIn gitu. Dari dulu saya mainin LinkedIn nih, Pak. Nggak ada orang yang upload CV karena memang tidak diminta oleh si LinkedIn. Kecuali misalkan kalau Bapak ada job kan di atas itu ada yang menu job, terus diklik, terus nanti ada easy apply atau apa gitu ya. Nanti kalau Bapak mengikuti tahapnya memang disuruh lampirin CV, itu betul. Tapi kalau menjadikan CV sebagai postingan itu salah gitu. LinkedIn hanya menyuruh kita satu. Kalian yang punya sebagai member baru yang punya pengalaman luar biasa, silahkan jabarkan apa yang ada di CV-mu ke dalam LinkedIn. Misal di CV ada pengalaman kerja, jabarkan di LinkedIn. Kenapa kok jabarkan? Mungkin di CV kita pendek-pendek nih penjelasannya kan, karena terbatas space-nya misalkan, ya kan? Tapi di LinkedIn bisa kita detailkan Pak, job desk kita, prestasi kita, bahkan bisa dilampiri media gambar, media link gitu ya Pak ya. Itu bisa Ya, kita jadi seperti itu. Jadi nomor satu tadi dari pertanyaan Bapak adalah pastikan setiap kemampuan profesional kita yang sudah tertulis di CV itu diduplikat di LinkedIn. Oke, gitu. Bapak punya pengalaman kerja di CV, tulis di LinkedIn, di Kopas gitu. Banyak orang buru-buru punya akun, dipikirnya misalkan cara mainnya. Jadi gini, platform itu cara mainnya sendiri-sendiri, Pak. Jobstreet ngelengkapi profil, upload CV, mulai ngelamar gitu kan. LinkedIn nggak kayak gitu. LinkedIn nggak ada seperti itu, harus dilengkapi dulu gitu. Malah penjabarannya bisa lebih panjang. Nah, banyak mungkin Bapak yang bilang tiap hari, saya juga tiap hari loh Pak. Tapi kalau Bapak percaya, tiap hari itu, saya itu baru mulai tahun 2017-an yang mulai CV up terus gitu. Gitu. Jadi ini saya jelaskan aja. Dulu awalnya nggak ada yang upload CV, terus ada yang upload CV apa adanya, terus habis itu ada penyalahgunaan, ya kan, ada data pribadi, terus habis ada penyalahgunaan, terus muncul pro kontra upload atau enggak sebagai postingan, terus habis itu muncul fenomena upload nggak apa-apa, yang penting informasi pribadi ditutup gitu ya, dan itu bergulir sampai sekarang gitu.
tapi tetap pada akhirnya salah di situ. Kenapa? Bapak pernah nggak? Ini saya kasih tahu dulu. Bapak pernah nggak setelah connect terhubung ke orang gitu ya, add friend lah gitu ya di LinkedIn gitu ya. Setelah connect, maka di halaman tersebut muncul rekomendasi orang yang tinggal di area sekitarnya Bapak gitu. Rekomendasi orang yang pernah sekolah di sekolahnya Bapak gitu. yang Rekomendasi. kebutuhannya Nah, sama, iya, betul. Pekerjaan yang sama, bidang yang sama, kantor yang sama gitu. Rekomendasi inilah yang akan muncul berdasarkan informasi yang Bapak taruh di akun LinkedIn-nya gitu, Pak. Kalau Bapak mau gitu. Jadi LinkedIn itu kenapa kok minta dilengkapi agar nanti setiap kata-kata kunci yang Bapak masukkan di profil pribadinya itu akan dibantu carikan gitu. Orang yang tinggal di area yang sama, pernah menempuh pendidikan tempat yang sama, pendidikan sama, terus habis itu bidang yang sama, kantor yang sama, nanti akhirnya memunculkan apa rekomendasi pekerjaan yang sesuai bidang gitu. Coba kalau mau menguji ini caranya, Bapak bikin akun baru, nggak usah diisi apa-apa, langsung upload CV. Coba deh, gitu. Ini saya suka nguji kayak gitu ke teman-teman yang hobi upload CV. Coba ulang, bikin profil ulang, nggak usah diisi apapun gitu. Terus habis itu CV-nya diupload, muncul nggak rekomendasinya? Kalau muncul rekomendasi, kira-kira rekomendasinya bias nggak? Gitu. Gitu. Makin lengkap profilnya, rekomendasi itu makin mengerucut. LinkedIn itu pinter banget, Pak. Gitu. Apalagi customer service-nya itu dia 24 jam dari berbagai belahan di dunia. Jadi ibaratnya kalau Bapak Bapak mengisi profilnya dengan baik, ada kendala di tengah gitu kan. Banyak pertanyaan yang udah dijawab tuh bagian help-nya gitu ya. Bahkan kalau ada kendala-kendala yang butuh customer service yang manusia gini, Pak. Ya udah tinggal ngirim nanti ada tiket. Oh, itu 24 jam, Pak gitu. Jadi ibaratnya sudah sangat mudah sekali. Sejauh ini belum ada yang bisa ngalahin LinkedIn menurut saya ya gitu. Gitu. Nah, kita gimana caranya balik sekarang fokus ke pertanyaannya Bapak. Gimana caranya biar akun kita itu menarik? Otomatis nomor satu gini, Pak. Pastikan yang ditulis di LinkedIn sama seperti yang ditulis di CV. Saya asumsinya CV Pak Jalu isinya udah benar ya. Nanti saya akan jelaskan di sesi yang detail ya, Pak. Gitu. Jadi pastikan LinkedIn itu sudah terisi dengan baik dan benar sesuai dengan CV, tapi di breakdown. Misalkan ada media yang bisa dilampir-lampirin gitu, Pak. Dan lain-lain. Kan banyak dari atas sampai bawah gitu. Jangan menganggap misalkan kayak foto profil buat apa, banner buat apa, terus highlight buat apa gitu. Itu dari atas sampai bawah itu ada fungsinya semua, Pak. Dan sebenarnya kalau Bapak baca bagian guidelines-nya yang ada di LinkedIn, itu mereka udah nyampein maksud. Itu gunanya apa? Itu gunanya apa? Udah gitu. Nah, itu sebagian udah saya terjemahkan di playlist YouTube saya. Nanti saya kasih link kalau Bapak belum lihat, saya bahas satu persatu. Atau lihat di postingan LinkedIn saya, itu saya ada tuh link-linknya tuh, per bagian saya bahas. Itu sama intinya gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah memastikan nih dari atas sampai bawah keisi lengkap ya Pak ya. Pertama itu. Nah, yang kedua, setelah memastikan itu adalah gunakan masing-masing bagian dengan optimal. Jadi gini, LinkedIn itu platform komunitas, bukan platform pencari kerja. Karena mencari kerja itu hanya sebagian kecil aktivitas yang bisa dilakukan di LinkedIn, gitu Pak. Gitu. Yang artinya apa? Bapak punya profil yang luar biasa, terus udah didiemin, itu tidak cukup. Harus ada aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan itu apa? Macam-macam, Pak. Satu, yang setelah memastikan profilnya itu keisi, yang harus Bapak pastikan adalah koneksinya Bapak. Misal saya main LinkedIn, saya itu job seeker, saya pengen dapat kerja. Maka sesaat setelah kita memastikan profilnya lengkap, yang dilakukan adalah connect ke orang setiap hari sebanyak mungkin. Gitu. Kalau belum sampai batasnya, di-connect terus. Gitu. Saya job seeker, ya sudah saya connect ke HRD, ke recruiter. Gitu. Bisa request koneksi, bisa follow. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Maaf, tidak ada suaranya. Itu apabila sering saya lihat di LinkedIn, banyak yang nge-like ya postingan, habis itu ikut komen, ikut nge-like, berkali-kali kayak gitu, itu juga salah satu aktivitas yang diharuskan di LinkedIn, atau sebenarnya kita itu harus ikut posting, ikut bahas tentang pekerjaan yang kita yang lakukan atau gimana Pak? Betul. Jadi
barusan saya baru menyampaikan adalah nambah koneksi dulu gitu ya. Nah, sambil menambah koneksi, Bapak aktif posting gitu. Jadi memaksimalkan semua aktivitas yang ada. Salah satunya yang Bapak sebutkan barusan. Kok ada ya? Jadi semua apapun yang bisa Bapak lakukan. Tapi tadi saya sebutkan dari top prioritas dulu ya Pak. Nambah koneksi dulu. Tiap hari connect ke orang. Tiap hari follow ke orang gitu. Harus ditarget Pak. Saya dulu target gitu. Karena koneksi akun Bapak akan naik kalau koneksinya itu minimal 501 orang. Jadi kalau udah koneksinya 500 ke atas, itu tanpa perlu Bapak postingannya tanpa perlu di-like atau di-komen influencer yang kuat gitu ya. Akunnya tuh udah gampang naik gitu. Hanya dicari dengan kata kunci gitu. Tapi kalau koneksinya masih di bawah 500 gitu ya, itu ngangkatnya tuh butuh ada suatu postingan yang di-like sama banyak orang, di-komen banyak orang itu. Gitu. Tapi ya itu tadi, ini karena ini sesuatu yang sifatnya itu paralel ya Pak, bukan seri. Maksud saya tuh sambil connect ke orang, sambil Bapak aktif bikin postingan. Sambil Bapak aktif berkunjung ke postingan orang untuk memberikan ya feedback gitu. Feedback di sini lebih dari sekedar like ya Pak gitu. Mungkin bisa menyampaikan insight atau pengetahuan yang Bapak tahu gitu. Nggak sekedar komen terus up atau interested gitu ya Pak ya, yang sering terlihat itu. Nah, ini saya balik lagi karena memang platformnya platform komunitas gitu ya. Jadi nggak bisa ibaratnya hari ini Sabtu nih misalkan gitu ya. Hari ini Bapak connect ke orang, terus habis itu bikin postingan, habis itu ngunjungin akun orang untuk di komen, di like gitu. Terus besok enggak bisa gitu cara mainnya, Pak. LinkedIn itu harus selalu dimainkan sampai kapanpun selama kita masih pengen hidup di dunia profesional gitu ya, Pak ya. Bahkan pada saat kita sedang tidak membutuhkan lowongan kerja. Banyak orang nyari kerja di LinkedIn, setelah dapat kerja ditinggalin LinkedIn-nya, gitu kan? Ya, Habis itu suatu saat dia balik lagi untuk aktif. Wah, itu nanti susah, Pak, gitu. Karena walaupun Bapak udah dapat kerja, aktif terus bikin postingan, diluangkan gitu, Pak. Harus itu. Itu nanti Bapak dapat rasanya lah gitu. Karena memang harus seperti itu. Beda sama platform-platform pencari kerja. Kalau platform loker itu memang seperti itu cara mainnya ya gitu. Kalau Bapak lagi nggak butuh ya buat apa? Karena fungsinya itu ya memang untuk cari kerja. Tapi mencari kerja itu adalah bagian terkecil dari salah satu fungsinya LinkedIn. Gitu. Sehingga kalau udah dapat kerja ditinggalin, terus nanti balik lagi, susah sekali nyari loker gitu. Gitu. Gitu kan? Itu padahal isinya kapan lagi Bapak tahu bisa berinteraksi langsung dengan recruiter, hiring manager atau calon user dari suatu perusahaan kalau nggak lewat sini gitu kan. Bapak datangin langsung ke gedungnya pasti butuh ada janjian nggak emang kenal bla 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 gitu. Tapi di LinkedIn Bapak bisa kenalan gitu kan, bisa membangun hubungan gampang Pak. Habis berkoneksi silahkan menyapa ya kan. Kalau ada yang ulang tahun diucapin, ada yang bikin postingan diginiin. Kalau orangnya ada ulang tahun pekerjaan gitu ya, oh selamat ya Pak udah 5 tahun di sana. Ada rekomendasi, ada suggestion chat yang bisa kita kirim yang diajarin sama LinkedIn gitu. Nah, suggestion itu muncul secara nggak langsung itu ngomong bahwa Anda jangan sekedar punya. Ayo mulailah berkomunikasi. Kalau bingung nih, saya kasih rekomendasi, ada yang ultah, silahkan diucapin gitu kan. Wih, ini ada yang habis keterima kerja nih, silahkan diucapin gitu. LinkedIn tuh nge-guide kita banget ke arah sana. Sehingga nanti hubungan tanpa batas ini gitu ya Pak ya, di dunia online ini nantinya bisa di dunia nyata bisa kita bawa sebagai kerjasama real yang menghasilkan uang yang real gitu kan ibaratnya gitu gitu Pak. Jadi tadi serta merta kalau cuma posting terus tapi Bapak nggak nambah koneksi ya kurang, nambah koneksi nggak pernah ngobrol ya kurang gitu. Jadi semua kegiatan yang bisa dilakukan di sana digunain semua. Ibaratnya tuh LinkedIn itu rumah, ada banyak ruangan, ada banyak equipment-nya, ya gunain semua. Saat Bapak punya TV kan Bapak nggak cuma TV doang yang dihidupin kan ya gitu. Di situ ada kulkas, ada apa ya semua alat elektroniknya, terus semua fungsinya ada kasur, karpet pasti dimaksimalkan aja yang bisa dimainin. LinkedIn seperti itu. Gitu. Nanti akhirnya kita jadi pemilik rumah yang baik gitu dengan memaksimalkan perangkat-perangkat atau fasilitas yang ada di rumah
dengan menjaga kebersihannya, ya, merawat kalau rusak. Maksudnya merawat kalau rusak, kalau misalkan, oh ini udah nggak update nih, direvisi gitu kan. Gitu. Ada pengalaman baru, ada alat elektronik baru, Bapak bawa pulang, dirawat, ditaruh di tempat yang tepat. Sama, Bapak punya pengalaman baru, ya kan, ditaruh di menu-menu yang tepat, gitu kan. Gitu. Nah, nanti kalau ada tamu nyaman kan datang ke rumah Bapak itu. Oh, habis saya beliin sofa baru nih. Oh, ini habis saya berikan pengalaman kerja baru nih di LinkedIn gitu. Silahkan duduk ya. Sama. Sepertinya kayak gitu, Pak. Kayak menerima tamu aja analoginya, gitu kan. Nah, kalau kita bisa memperlakukan setiap orang yang berkunjung ke rumah kita sebagai seorang tamu, nganggap LinkedIn itu sebagai rumah kita gitu ya. Pasti kan kita akan berusaha untuk menunjukkan yang profesional aja kan, gitu gitu. Sehingga secara langsung kalau misalkan secara kita bisa bilang bahwa berarti kan kita menunjukkan ini kan rumah kita nih. Berarti kan kita menunjukkan sisi yang boleh tamu lihat dong gitu. Ya kan? Gitu. Nah, kira-kira Bapak ini enggak tamunya boleh ngelihat masuk ke kamar Bapak terus buka isi lemarinya enggak? Enggak kan? Ya kan? Harusnya Nah, ya kan kalau di rumah. Nah, artinya apa? Hal-hal yang sifatnya pribadi, yang privasi itu sebenarnya nggak perlu Bapak tampilkan di LinkedIn, ya nggak? Ya dong, ya kan? Itu LinkedIn itu platform profesional. LinkedIn itu bukan bukan autobiografi kita. Itu walaupun tamu baik datang ke rumah kita, nggak harus masuk-masuk sampai ke kamar buka-buka berangkas, buka-buka isi lemari gitu kan ya. Ya itu sama. LinkedIn pun juga demikian. Kita bikin orang welcome, nyaman ya untuk berkunjung di LinkedIn kita, tapi nggak semua informasi harus kita kasih kan, hanya yang profesional kan. Itu. Sehingga mungkin Bapak di luar sana, saya nggak mau sebut lah, pernah ngelihat orang yang menampilkan tadi Pak, CV di-upload, apalagi CV-nya di situ ada nomor handphone, alamat detail, macam-macam gitu ya. Apakah begitu cara mainnya LinkedIn gitu? Atau misalkan ada aktivitas-aktivitas pribadi yang sebenarnya itu cara main di platform lain gitu loh. Apakah seperti itu? Atau mungkin ada obrolan-obrolan yang head speech, syarat dan lain-lain gitu ya, gitu. Yang belum ada bukti dan lain-lain. Apakah gitu cara main LinkedIn ya itu tadi? Gitu. Bener-bener cara main LinkedIn itu gimana caranya bikin tamu itu nyaman tanpa perlu informasi pribadi lihat gitu. Gitu. Kita batasin gitu kan. Cara batasinnya ya udah ini silakan di ruang tamu, kalau mau makan ayo toilet di sana. Dah. Gitu kan. Sama gitu. Cara mainnya seperti itu. Nah, saya nanya, kira-kira Bapak akan kalau sama temen nih datang ke rumah gitu, menjalin hubungan. Bapak kira-kira menjalin hubungan itu kalau ada maunya atau kalau ya namanya temen ya terus berteman gitu. Atau berteman kalau cuma lagi ada maunya, kira-kira. Berkunjung ke rumah teman waktu butuh, ya permisi nih Pak, gitu, saya mau pinjam duit nih gitu. Atau berteman baik aja gitu. Kan kalau teman baik itu bukankah saling komunikasi dan bergantian berkunjung gitu ya, ya nggak sih Pak? Nah, LinkedIn itu seperti itu. Gitu. Jadi Bapak tetap baik sama teman-temannya walaupun Bapak lagi nggak ada butuh kan. Nah, logikanya kan simpel Pak, gitu. Gitu. Dan saya yakin hal ini tuh bisa bisa dipahami sama banyak orang. Tapi kok masih banyak yang di luar sana yang tidak melakukan ini karena terburu-buru. Itu aja sih, Pak. Gitu. Jadi udah buru-buru aja, orang Indonesia mah buru-buru gitu, pengen kayak instan, nggak ada instan-instan gitu. Gitu. Kalau memang ada yang instan itu ya karena memang apa namanya? Ya itu haknya Allah lah, haknya yang di atas lah gitu kan. Tapi yang kita tuh lakukan prosesnya yang normal itu tadi. Memang berteman Bapak cuma mau ngobrol waktu ada butuhnya doang gitu. Gitu. Kira-kira kalau misalkan Bapak berkunjung waktu ada maunya terus waktu nggak ada kayak nggak kenal gitu. Nanti Bapak butuh datang lagi gitu. Kira-kira gimana Bapak? Ya gitu loh rasanya tuh begitu, Pak. Cara main link itu gitu. Ini ya logikanya udah rada ini ya, Pak ya, gitu gambarannya gitu ya. kalian mikirnya gini Pak, kalau awal itu emang benar seperti yang Pak Andian ikutin, pasti kalau orang pertama kali seperti saya dulu waktu pertama ya pasti kita pengennya cepet hapus CV beres tinggalin. Nah, ternyata itu LinkedIn nggak cuma buat hapus CV, sebenarnya kan kita menduplikasi tadi ya kalau kata-kata Pak Betul, Andian, Pak. Betul. kita catatkan dulu aja semua yang kita lakukan secara profesional di LinkedIn sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan nggak perlu menjelaskan apa yang sebenarnya harus dijelaskan di LinkedIn gitu ya. Yang sebenarnya jelaskan di sesi yang berikutnya gitu. Yeah. Habis itu ternyata koneksi juga berpengaruh. Padahal awal saya
mengikuti atau daftar di LinkedIn ya gara-gara dari lingkungan kan nggak terlalu banyak juga Pak kalau pertama kali itu. Jadi ya mungkin rata-rata kan mainnya di sosial media, ternyata nggak ada platform yang untuk mencari pekerjaan. Pertama kali tahunya kita juga LinkedIn buat apa sih ya, platform untuk mencari kerjaan. Ternyata itu duplikasi kita supaya kita bisa menambah koneksi kan lebih tepatnya kayak gitu. Baru kalau ada kesempatan, baru kita bisa mendapatkan pekerjaan dari LinkedIn itu sendiri. Betul, Pak, Nah, gitu. nah gitu tadi saya. Tapi koneksi ternyata kalau di bawah 500 naiknya sulit ya. Ya, Pak, jadi standarnya itu dibikin 500 dulu, Pak. Kalau misalkan koneksi Bapak masih di bawah 500 gitu ya, biasanya itu cara ngakalinya sementara ya, tapi ya Pak ya, ini cuma jangka pendek, itu adalah aktif posting satu menggunakan tagar. Jadi Bapak aktif misalnya bikin artikel, bikin postingan, di akhir postingannya tuh pakai hashtag. Ya, hashtag ini untuk pengelompokan kategori postingan yang nantinya kalau ada orang yang follow hashtag tertentu, postingan Bapak akan keangkat gitu, ya kan? Tapi ini kan masih jangka pendek. Atau yang kedua adalah Bapak bikin postingan tapi mention orang yang followernya udah banyak, yang koneksinya banyak gitu. Bapak temannya cuma 100, bikin postingan gitu ya misalkan. Set gitu kan. Maka saat Bapak bikin postingan itu akan muncul di 100 temannya Bapak. Di sana saja minimal gitu ya. Tapi kalau misalkan gara-gara itu misalkan ada akun saya misalkan, saya langsung nge-like postingan Bapak, maka postingan Bapak juga akan kelempar ke 22.000 follower saya gitu misalkan. Atau nanti ada yang lebih gede 100.000 followernya gitu. Tapi kan ibaratnya daripada ngejagain orang-orang dengan koneksi atau follower gede itu memberikan interaksi gitu ya, memberikan feedback ke postingan Bapak, bukankah lebih enak punya koneksi sendiri? Ibaratnya gini, Bapak kalau ngobrol sama orang gitu, lebih enak ngobrol kayak, oh iya Pak Jalu gitu, selalu kenal gitu ya. Atau kayak atau kayak misalkan, Pak Jalu siapa ya? Saya temannya Handi. Oh iya gitu. Apakah Bapak akan selalu memperkenalkan diri sebagai temannya Handi? Gitu. Kan enggak ya Pak ya? Kan kalau ya sekali dua kali nggak masalah kan. Nah itu loh yang saya maksud sekali dua kali. Sekali dua kali lewat hashtag, sekali dua kali lewat lewat mention gitu. Itu nggak masalah. Itu karena ibaratnya kan kadang orang nggak tahu kita siapa. Sehingga nanti kalau logikanya di LinkedIn itu ada first connection, second connection, third connection, follower gitu ya. Caranya seperti itu. Ya kan? Kalau sesekali nggak masalah. Tapi kalau ini logikanya di dunia nyata seperti itu gitu. Kalau misalkan perkenalkan nama saya siapa? Saya itu temannya ini loh, yang ini tuh temannya ini gitu. Nah, masa perkenalan dengan orang yang sering kita temui nggak ada progres gitu dari pertemuan pertama sampai kesekian. Kalau Bapak siapa ya? Ini Pak, saya temannya si A yang temannya si B itu loh. Wah gitu, itu terconnection tuh gitu. Gitu maksud saya gitu. Sehingga kalau jangka pendek nggak masalah, tapi kan kalau jangka panjang bukankah lebih menyenangkan kalau misalkan orang itu ya tahu Bapak siapa. Itu artinya satu, Bapak sukses untuk membuat Bapak itu tadi punya koneksi yang mutual bagus gitu ya, gitu, yang bagus, berkualitas. Nah, kalau sampai orang itu bisa selalu pengen berinteraksi dengan Bapak terus gitu ya, terus pengen diskusi dan lain-lain gitu, berarti Bapak nanti brandingnya udah bagus gitu. Karena nanti tadi yang pertama gitu, bikin koneksi minimal 501 gitu. Jadi kalau di profil nanti 500 plus plus, setelah itu Bapak gimana cara yang meningkatkan branding gitu. Sehingga suatu saat kalau Bapak bikin postingan, Bapak ngobrol sama orang gitu ya, orang nggak perlu mikir ini siapa ya gitu. Enggak. Karena udah kebiasa Bapak ngunjungin profil dia untuk bikin komen, dia juga dulu pernah Bapak mention terus berinteraksi, terus ada momen di mana nggak usah Bapak mention, orangnya udah langsung nongol gitu loh. Nah itu logikanya kayak tadi Pak. Ya kayak saya temannya ini loh, saya temannya ini, masa terus kayak gitu, setahun lagi ketemu orang saya temannya ini loh gitu, ya nggak bisa kan gitu. Tadi gitu. Jadi ingat ya Pak, sambil Bapak menaikkan jumlah koneksi, Bapak bisa bikin postingan yang rutin menggunakan permainan hashtag sama permainan mention orang yang sudah punya koneksi tinggi. Nah, punya koneksi ini tuh kayak
targetin aja Pak, gitu. Sehari ada 20 orang saya klik connect, ada 20 orang saya klik follow, gitu. Harus gitu. Tapi belum kenal, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti begitu follow-nya diterima, connect-nya diterima, Bapak bisa ngirim DM pesan, ya udah. Salam kenal, semoga bisa berhubungan baik gitu. Perkenalkan nama saya ini, udah gitu-gitu terus. Gitu. Nah, nanti dengan seperti itu, kalau Bapak lakukan setiap hari gitu kan, Bapak bisa setahun 365 pengulangan gitu. Kali berapa jam, kali berapa kali komen, oh itu udah di-maintain aja Pak. Karena dulu awalnya saya gitu. Sebagai informasi, saya dulu main LinkedIn tahun 2010, orang Indonesia hanya sedikit. Dan entah kenapa waktu itu postingan LinkedIn itu selalu pakai bahasa Inggris. Saya nggak nemu orang bikin postingan pakai bahasa Indonesia. Serius. Gitu. Saya main LinkedIn, itu saya pikir tuh platform luar negeri waktu itu. Nggak ada, hampir nggak ada lah orang Indonesianya. Makanya saya waktu itu sok-sokan postingan pakai bahasa Inggris tuh dulu tuh, kayak gitu. Karena saya 2010 main itu. Saya mahasiswa baru 2010 gitu waktu itu. Kayak, apa ini ya itu. Tapi saya mikir ini suatu saat bagus nih. Wah, kayak teman-teman orang luar kan seneng, saya tuh seneng gitu kan. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya seneng waktu itu. Terus gitu. Lama-lama orang Indonesia ekspansi kan ya. Dibajak orang Indonesia terus gitu. Mulai banyak orang Indonesianya. Mulai tuh ada lingkaran hijau yang open to work, lingkaran ungu. Orang Indonesia pada masuk gitu. Sehingga influencer-influencer global itu jadi nggak muncul di timeline saya gitu. Ya nggak masalah. Tapi memang perkembangannya seperti itu. Tapi dengan arti seperti apa? Orang di luar Indonesia itu punya akun LinkedIn itu amat sangat berkualitas. Dia benar-benar mikirin gitu ya, gimana bangun koneksi, gimana saya bisa bikin postingan yang memberikan impact. Dia nggak mikirin negara dia loh, dia mikir impact ke dunia gitu selalu. Bahkan itu orang ini tuh kayak, maaf nih, kayak bukan influencer global, kayak orang biasa gitu ya. Tapi tuh dia mentalnya tuh begitu. Karena beberapa saya tanya-tanya kan Pak ya, saya kirimin DM yang saya kenal. Saya tuh kalau mau bikin postingan tuh saya mikir, bisa nggak ya saya nyentuh ke negara-negara miskin, negara-negara berkembang, baru berkembang gitu. Saya tuh pengen gitu loh, ilmu sederhana saya bisa penetrasi ke sana gitu. Ini padahal nih orang bukan influencer Pak, ya kayak kita gini gitu. Gitu. Maksud saya adalah di saat kita masih sibuk memikirkan loker-loker, ya kita nggak masalah sih, itu kan maksud tujuan orang-orang ada gitu ya. Tapi saya tuh sampai mikir, perasaan saya kalau posting tuh ya udah sih gitu kan, tujuan saya nggak semulia itu. Karena tapi waktu itu saya random loh Pak, orang dari negara mau saya random yang mau koneksi sama saya, tanya, kenapa kok postinganmu bisa seperti ini, bisa inspiring gitu-gitu. Ya itu alasannya gitu. Nah, hal inilah gitu kan. Ini namanya kalau di dunia nyata tuh ini kali ya, mental sukses kali ya, mental sukses, mental kaya tuh kayak begitu. Jadi dia udah nggak mikir kecil-kecil, dia mikir aku bisa bantu apa ya. Mungkin hal yang aku lakuin kecil tapi bisa untuk seluruh orang Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau dilakuin secara rutin berapa tahun ke depan pasti dia jadi orang sukses di masa depan gitu. Saya yakin itu. Karena ya itulah yang dilakuin sama koneksi-koneksi saya awal-awal di LinkedIn dulu gitu. Cuman karena memang masih kuliah, masih ada kerja gini gitu, saya nggak bisa seintens itu. Saya dulu juga belajar Pak. Saya baca tuh gitu. Saya baca dari guidelines. Jadi LinkedIn kan punya guidelines tuh ya gitu. Saya baca dari situ karena memang nggak ada orang yang bisa saya tanyain kan. Waktu itu di kampus juga nggak terlalu populer, malah nggak populer gitu waktu itu. Ada momen waktu itu waktu di organisasi di himpunan saya presentasi itu terkait ini, ayo semua bikin akun LinkedIn gitu. Itu pun juga sebagian kecil doang yang akhirnya bikin gitu. Gitu. Saya pernah sharing itu gitu. Terus akhirnya ya udah saya maintain, kok bener terkenal gitu. Platform loker itu tuh orang-orangnya tuh pasti Bapak tahu lah platform loker apa. Itu kan lari semua ke LinkedIn sekarang kan. Gitu. Itu. Sekarang portal loker, portal kerja ada banyak gitu. Ya gara-garanya apa? Tadi portal-portal loker tadi kelemahannya mungkin nanti kalau orang portal loker ada yang lihat ini ya. Anda itu pasokan informasi lowongan kerjanya banyak. Tapi engagement gitu ya, menjaga komunitas ininya itu kurang. Padahal sebenarnya lebih gampang. Karena komunitas gitu ya, interestnya jadi platform Anda itu fungsinya dalam tanda kutip untuk dapat kerja saja kan gitu. Berarti kan setiap orang yang ada di dalamnya itu kan maksudnya sama, interestnya satu gitu ya. Harusnya kalau maintain komunitasnya kan lebih gampang dong, ya kan?
Kalau di LinkedIn kan multi. Ada orang yang bikin LinkedIn itu nggak butuh untuk lamar kerja, Pak, gitu. Ada gitu. Banyak, sangat banyak gitu. Itu udah satu komunitas sendiri. Ada yang main LinkedIn untuk sharing bisnis apa, ada yang partnership sendiri, ada yang memang job seeker. Berarti kan komunitasnya kan macem-macem nih gitu ya. Itu engagement-nya bagus. Ini kan lebih kompleks sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, maksud saya itu. Nah, jadi ini bagus juga nih malah jadi masuk ke sana ya gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya portal-portal lokernya itu bagus gitu ya, punya loker banyak itu kurang kalau memang memaintain satu komunitas dengan tadi satu interest saja kurang nge-grab gitu, kurang kuat gitu. Dan saya yakin nanti kalau polanya link ini benar-benar dipelajari, itu orang-orang bisa pergi lagi ke portal itu gitu. Linknya ditinggalin gitu. Dalam tanda kutip ditinggalin itu bukan merupakan prioritas lagi ya gitu. Gitu. Karena mungkin Bapak kan juga pernah ngelamar kerja nggak di LinkedIn kan, di portal loker kan, gitu kan. Gitu. Nah, gitu. Ada nggak waktu-waktu itu yang portal loker yang menyediakan beberapa kayak wadah gitu, wadah yang ngepegang job seeker nih jadi satu, terus recruiter jadi satu, kan nggak ada waktu itu Pak, ya kan? Gitu. Ibaratnya kayak jual putus saja. Saya make, saya nyari loker, udah aku tinggal, ya kan? Gitu. Coba kalau itu coba dipikirkan, itu saya yakin itu jadi bisnis luar biasa. Gitu. Oh, kok saya malah mikirin bisnis ya gitu. Itu ya Pak. Jadi biar nggak kemana-mana nih gitu kan. Nanti seru nih. Nanti kita nggak bikin tanya jawab Zoom, nanti bikin podcast Pak. Cuman lagi nggak bikin podcast gitu ya Pak ya. Gitu. Apalagi nih Pak, seru Pak. Jujur, ini seru. Sesi paling seru di 2022 nih. Sejauh ini ya itu. Menarik Karena nih. baru dimulai ya. Ya. Karena 2002 ini baru dimulai, Pak. Iya. Iya gitu. Ini sesi paling seru salah satunya di 2022 nih gitu. Karena tadi orang tuh harus memanusiakan manusia, memperlakukan LinkedIn sebagai rumah gitu. Ini kan enak nanti ya. Mungkin Apalagi nih Pak? yang mau tanya lagi, Pak. Ya. Tadi kan masalah koneksi udah, paling nggak kita harus rutinitas, konsisten, membangun koneksi, menambah mengikuti dari rekan-rekan tim yang lainnya. Tapi untuk memulai apabila koneksi udah oke, udah diterima, untuk menjaga, untuk memulai berkomunikasi loh Pak. Terkadang kan kalau kita menambah mengikuti kan nggak satu pekerjaan sama kita, bisa aja bidangnya berbeda. Tapi untuk memulai menyapa, kira-kira yang lebih nanti feedbacknya positif, soalnya kalau kadang-kadang kita menyapa setiap saat kita sapa, terus tapi feedbacknya kadang tidak positif atau nggak ada respon balik, itu kadang-kadang juga kita nantinya oh ya penting, yang penting saya udah tambah koneksi aja, tapi kita lupa untuk memaintain itu, soalnya kadang-kadang pemilihan kata, pemilihan kalimat kita yang kira-kira menarik untuk si lawan bicara kita atau lawan yang kita sapa itu supaya memberikan feedback itu gimana Pak? Oke. Jadi kan sebenarnya yang tadi saya sedikit, maaf ya Pak, saya sambil buka-buka nih. Jadi kita kan sebenarnya yang tadi saya sebut bahwa akun kita itu bukan autobiografi kita. Walaupun rumah kita tidak semua bagian boleh dilihatin ke orang, ada sisi privasinya. Nah, kalimat lengkapnya adalah LinkedIn itu memang bukan autobiografi kita, tapi marketing platform, ya kan? Gitu. Jadi tempat kita berjualan gitu. Bedanya adalah kita jualan tapi pembelinya tuh kita arahin ke rumah kan gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, sama nanti kalau mungkin nanti gini Pak, sambil nanti Bapak browsing aja ya Pak ya. Jadi kayak mungkin kalau Bapak udah tahu lah sales funneling kan tahu ya Pak ya, funneling gitu kan. Gitu. Jadi membangun awareness, interest, terus turun ke ada pengambilan keputusan, terus action gitu ya. Gitu. Sales funneling sama sebenarnya gitu. Bapak itu ngelengkapin akunnya dulu, itu tuh ibaratnya kayak Bapak bikin rumah yang layak untuk Bapak sendiri dulu deh. Gitu ya. Kan sebelum Bapak bilang mau mendatangkan tamu, rumah itu kan harus sesuai dan cocok untuk diri sendiri dulu ya nggak sih Pak? Kayak gitu. Nah, melengkapi profil itu artinya adalah membangun rumah yang layak untuk diri sendiri dulu juga. Gitu. Dengan memiliki profil LinkedIn yang belum lengkap,
itu artinya Bapak tuh bikin rumah tapi untuk Bapak sendiri tuh nggak layak gitu. Lah kenapa? Karena LinkedIn Bapak itu apa adanya, maaf ya, kelihatan amatir, padahal CV Bapak luar biasa. Padahal pengalaman Bapak luar biasa gitu kan. Sehingga sebelum ya tetangga-tetangga ayo main ke rumah gitu. Ya pasti kan udah layak dulu dong, Pak, gitu. Ya kan? Gitu. Nah, setelah bangun LinkedIn secara layak, rumahnya udah layak gitu ya. Gitu. Bapak kan yang pertama kan membangun awareness nih gitu kan. Mulai gimana caranya orang tuh tahu Bapak gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau Bapak udah bikin rumah bagus tapi nggak ada interaksi di ruang apa di luar gitu ya. Ya gimana orang tahu kalau Bapak ada rumah di situ kayak aku nge-welcome nih, ayo ayo ke rumah gitu kan. Kan nggak gitu. Sehingga ada aktivitas tadi gitu. Tapi kalau saya nggak ada yang komen, nggak ada yang like, dalam hati bodo amat dulu Pak. Gitu. Jadi pada saat profilnya udah bagus gitu ya, Bapak kirim koneksi kok nggak di-accept, nggak diterima, nggak masalah. Orang Indonesia ada banyak Pak, connect yang lain. Gitu. Orang yang mau di-follow masih banyak. Jadi main link ini tuh nggak usah pakai baper gitu ya. Gitu. Kok aku ngajak temanku main ke rumah kok nggak mau ya nggak apa-apa. Emang teman Bapak cuma itu, ya kan? Enggak kan? Kan banyak tuh, gitu kan? Gitu. Teman alumni SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, tetangga gitu kan, teman dari keluarga Bapak, keluarga Ibu, banyak Pak. Gitu. Yang bisa Bapak ajak ke rumah banyak gitu. Gitu. Bahkan orang yang nggak dikenal pun bisa di iniin gitu. Bahkan orang lewat nih gitu kan. Waduh Pak, ayo silakan mampir kan bisa gitu. Ya sama gitu. Jadi setelah profilnya jadi, Bapak bikin postingan atau bikin aktivitas itu untuk membangun awareness dulu. Gitu. Gitu ya. Bapak membangun awareness. Awareness itu paling gampang tuh orang nengok dulu gitu loh. Gitu. Wah, ada rumah nih gitu. Gitu. Nah, kalau orang udah nengok gitu ya, bangun interest gitu. Ini nanti mungkin Bapak udah tahu nanti ini sales banget ya, sales funneling lah itu namanya gitu. Simple gitu. Bangun awareness terus bentuk interest gitu. Lihat profil Bapak, wih menarik nih, tapi kayaknya bagian postingannya menarik. Set buka gitu kan. Itu ibaratnya gitu. Udah atau ngebaca-baca nge-scroll itu bangun interest udah ada yang ke arah sana gitu, Pak. Gitu. Ya kan? Itu. Terus setelah kalau misalkan kayak wah ini kayaknya memang bagus nih gitu kan gitu. Nah, nanti akan jadi suatu kan misalkan tadi ya, Bapak dari awareness ke interest gitu ya. Nanti kalau mengerucut nih sebenarnya kayak ada namanya maksud gitu. Intent and consideration lah bahasanya gitu. Jadi kayak orang akhirnya yang tadinya cuma asal ngeliat gitu ya. Orang mulai kayak menyampaikan maksud-maksudnya nih gitu sebenarnya gitu. Ada harapan-harapan tertentu nih Pak. Kayak gitu. Ada harapan-harapan tertentu yang oh ini Bapak profilnya kayak gini ya. Oh, kira-kira dia bisa ini nggak ya? Kira-kira dia ada ini nggak ya gitu. Mulai ada, tapi itu masih kayak harapan-harapan di diri gitu. Gitu. Masih ada harapan-harapan di diri gitu. Nah, nanti kalau memang udah ada harapan-harapan di diri itu, kalau ini bukan di sales ya, kalau ini di LinkedIn nanti akhirnya dia akan tadi bisa ke connect, bisa ke follow, bisa ke komen postingan Bapak gitu. Nah, yang Bapak lakukan akhirnya tadi dari hari ke hari ada pertumbuhan nggak? Yang like, yang like, yang komen, yang nambah jadi temen gitu ya. Kalau nggak ada evaluasi, kira-kira ngapa ya kok orang nggak mau datang ke rumahku padahal rumahku rumah mewah gitu. Oh ternyata di garasinya ada buaya gitu misalkan. Atau misalkan oh ternyata ada tempat sampah saya di depan itu bikin bau gitu ibaratnya. Dalam arti kayak tadi profil saya bagus tapi postingan-postingan saya tuh nyerempet-nyerempet gitu, nyinggung-nyinggung perasaan atau apa gitu. Nah, gitu. Harus dievaluasi lagi gitu kan. Gitu. Atau misalkan hal-hal yang kayak oh ya itu. Ah udah nanti sebenarnya kayak gitu. Nanti orang akan buy itu bisa dibilang kayak tiap kali Bapak bikin postingan dia selalu ngasih feedback terus gitu. Nah, harapan kita adalah salah satu feedbacknya itu adalah ajakan untuk locker kan gitu atau ada info locker yang ditawarin ke Bapak gitu. Ada tamu datang ke rumah istilahnya cuma lama nggak ngobrol terus ada ajakan bisnis kan mana tahu kan gitu. Karena namanya nyari kerja di LinkedIn ada dua cara. Ada yang caranya aktif, yang Bapak nyari infonya, terus ngelamar sesuai dengan step yang diarahkan. Tapi bisa juga Bapak nggak usah ngapa-ngapain. Orang akan nge-DM langsung nawarin. Gitu. Atau di kolom komentar dia akan meninggalkan informasi loker terus nawarin. Gitu.
Itu sih caranya. Menarik sekali Pak, beneran. Ini bener-bener kayak ngurus rumah, ngurus ya udah bener-bener kayak persis gitu interaksinya gitu. Saya tuh punya bahasa seperti ini, punya analogi rumah itu butuh waktu beberapa tahun Pak untuk memahami gitu. Kenapa gitu. Memang saya tetap aktif ya. Saya memang orangnya sosial media banget gitu. Cuman yang saya fokus banget gitu tuh kayak LinkedIn itu bener-bener saya teliti gitu loh Pak. Itu nggak tahu kenapa sih. Itu udah kayak dari dulu banget itu saya penasaran karena platformnya tuh unik gitu kan. Saya dulu mikir gitu. Gitu. Ternyata benar gitu. Tebakan saya benar gitu. Kan ada tuh Pak di Indonesia yang terkenal ya. Mungkin kan kita kan kayaknya dari generasi nggak terlalu jauh Pak gitu. Bapak beberapa tahun doang kan di bawah saya gitu. Nah, itu eh, pasti tahu lah ya ada satu platform yang mendominasi gitu ya untuk pencari kerja gitu. Dulu tuh kayak orang kalau cari kerja tuh kalau nggak punya akun itu kayaknya nggak mungkin tahu ya yang saya maksud ya gitu. Ya, ya. Bener nggak itu orang-orang itu sekarang pada lari ke LinkedIn? Iya, bener Pak. Itu nggak cuma satu dua yang lari, itu satu gerombolan lari jebret gitu. Masalahnya apa tadi gitu? Dia miss. Dia merasa bahwa dengan banyak produk, ya kan? Dia banyak produk, orang pada beli berbondong-bondong ke sana gitu. Dia lupa memaintain itu tadi ya, engagement-nya gitu kan. Memaintain komunitas yang satu interest doang loh, pencari kerja gitu. Itu sadarnya telat, lari ke sini. Di sini udah dapat kerjaan, dapat ini gitu ya. Udah kayak mall doang gitu. Bapak mau cari kerja di sini, mau punya grup organisasi di sini, cari webinar di sini, cari training ada LinkedIn Learning di sini gitu kan. Nah, kok saya jadi seolah-olah jadi sales LinkedIn ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Maksud saya biar obrolan kita ini ada yang nonton ke arah sana. Sehebat apapun portal loker Anda, kalau ke depan itu kita tidak bisa memproyeksikan untuk melakukan engagement ke orang yang punya interest yang sama, padahal itu cuma single interest nyari kerja gitu ya. Itu nanti orang tuh akan come and go, bukan kayak satu datang satu pergi, enggak gitu. Ada bisa mendatangkan banyak langsung dicabut semua gitu. Itu karena ibaratnya terima kasih sudah memberikan saya informasi lowongan kerja, saya sudah punya pekerjaan dan saya udah nggak butuh Anda, saya pergi kan gitu. Bener nggak Pak gitu kan. Menarik sekali ya obrolannya ini ya gitu. Nanti kalau saya main ke Semarang ya Pak, disamperin Pak, kan dari Bapak kan deket ya. Jam paling Hah? Berapa jam, satu Pak? jam. 1 jam. Wah, oh 1 jam. Oh, oh iya ya satu. Kalau oh 1 jam ya. Oh iya sih, bener sih. Kalau Semarang ke Demak 1/2 jam ya. Ya, dekat itu malah Pak. Iya sih, saya lewat jalan yang apa itu ya namanya ya? Pantura. Iya, yang di Pantura itu gitu. Saya kan Demak Kudus belum pernah. Cepu malah pernah gitu. Lupa ya. Nanti semoga lah ya gitu. Oke. Bisa ini. Oke, apalagi nih Pak yang pengen diskusi ini Pak? Mungkin itu sih Pak. Jadi mungkin pemahaman di awal saya tentang LinkedIn mungkin berbeda dan kurang kurang sesuai. Tapi setelah mendengar tadi beberapa penjelasan Pak Adian, paling nggak udah ada insight-insight yang baru. Mungkin nanti bisa mulai saya coba lah untuk memperbanyak koneksi, terus mulai memaintain rumah ya Pak, tadi Pak Adian ya, supaya lebih dilihat orang juga menarik, buat kita juga nyaman, dan juga nanti bisa tempat untuk komunikasi atau sesi tanya sama yang pekerjaan sama kita kan gitu, paling nggak posisi sama, kita tidak sesi saling menjelaskan masalah-masalah ya. Ya, oke. Berarti ini sesi generalnya udah cukup, Pak. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan CV dan LinkedIn ya, Pak ya. Oke, Pak. Oke, ini saya nggak record dulu. Sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya, Pak. Yang general udah cukup, oke.